Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai sejahtera Tuhan senantiasa tinggal bersama kita dimanapun kita berada. Bulan September 2020 ini adalah bulan Kitab Suci Nasional dengan tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Para gembala gereja menyadari bahwa banyak umat Katolik sedang menghadapi krisis yang menyangkut iman dan identitas mereka. Bisa jadi kita bukan pribadi yang sedang mengalami krisis, tetapi tetap perlu belajar dan mendalami firman Tuhan, supaya kita bisa menolong saudara kita yang sedang mengalami krisis. Dalam pertemuan ini, saya akan menyajikan beberapa pokok pikiran sebagai gagasan pokok dalam kegiatan pendalaman kitab suci selama 1 bulan penuh. Ada 4 pokok pikiran yang menjadi fokus untuk kegiatan bulan kitab suci nasional tahun 2020, yakni yang pertama, krisis iman dan identitas umat Israel. Yang kedua, krisis iman dan identitas murid-murid Kristus. Yang ketiga, krisis iman dan identitas umat Katolik saat ini. Yang keempat, mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Iman dan identitas. Identitas kita merupakan kesadaran akan siapa diri kita. Kesadaran ini akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bersikap, dan bagaimana kita berbicara. Orang yang mengenal dengan baik identitas dirinya, sudah dipastikan bahwa dia tahu akan tugas dan tanggung jawabnya dalam hidup berkomunitas. Jadi kalau orang yang tidak mengenal identitasnya, berarti dia selalu mengambil sikap yang salah, selalu mengambil posisi yang salah dalam hidup berkomunitas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sejak dibaptis, kita sudah mendapat identitas sebagai pengikut Kristus dan anggota gereja Katolik. Kita mengikuti Kristus dalam gereja Katolik. Dengan pembaptisan itu, kita memiliki identitas sebagai orang Kristen Katolik. Sekarang kita mendalami atau membahas krisis iman dan identitas umat Israel. Di zaman Perjanjian Lama, umat Israel pernah menghadapi krisis besar yang menyangkut iman mereka akan Yahweh dan identitas mereka sebagai umat pilihan. Krisis ini terjadi ketika kerajaan mereka dikalahkan oleh kerajaan lain dan negeri mereka dihancurkan. Iman mereka terhadap Yahweh menjadi goyah dan identitas mereka sebagai umat pilihan nyaris musnah. Yang pertama, hancurnya kota Yerusalem. Setelah Raja Salomo meninggal, kerajaan Israel terpecah menjadi 2, yaitu kerajaan Israel yang wilayahnya di utara dan kerajaan Yehuda yang wilayahnya di bagian selatan. Pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel di wilayah utara dikalahkan oleh kerajaan Asyur dan seluruh penduduknya diangkut ke pembuangan. Mereka tidak pernah lagi kembali ke negeri mereka, sehingga yang tertinggal hanyalah kerajaan Yehuda. Rakyat Yehudalah yang melanjutkan identitas sebagai umat Israel atau sebagai umat pilihan Yahweh.
Pada tahun 605 sebelum Masehi, Raja Babel Nebukadnezar mengalahkan Mesir sehingga menguasai wilayah Syria dan Palestina. Karena itu, Yehuda yang sebelumnya takluk kepada Mesir dengan sendirinya menaklukkan dirinya kepada Babel. Pada tahun 598 sebelum Masehi, pasukan Babel kembali menyerang dan mengepung kota Yerusalem. Dalam pengepungan itu, Yoakim gugur dan diganti dengan anaknya atau dengan putranya, Yoyakin. Pada bulan Maret tahun 597 sebelum Masehi, Yoyakin bersama ibunya, bersama para pegawainya, bersama pembesarnya, menyerahkan diri ke tangan Nebukadnezar. Menyerahkan dirinya dengan pertimbangan supaya Yerusalem tidak dihancurkan oleh kerajaan Babel. Raja bersama keluarganya diangkut sebagai orang buangan ke Babel. Dalam pembuangan itu tercatat 10.000 orang tawanan, yaitu panglima dan tentara, para tukang dan pandai besi, dan semua harta benda yang ada di bait Allah dan istana raja, semuanya diangkut ke Babel. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimana pengalaman hidup kaum buangan di Babel? Bagaimana situasi hidup bangsa Israel di Babel? Orang Yehuda mengalami penderitaan hidup di tanah asing, tetapi mereka masih mempunyai harapan bahwa suatu saat akan kembali ke tanah air mereka. Walaupun mereka mengalami penderitaan, tetapi masih mempunyai harapan bahwa suatu saat mereka akan kembali ke tanah air mereka. Dalam situasi menderita, hidup di negara asing, di tanah asing, muncul para nabi palsu yang menghibur mereka dengan menyatakan bahwa kalian adalah umat Yahweh, sehingga tidak mungkin Yahweh menghukum kamu sekalipun kamu telah berbuat dosa. Ini hiburan nabi palsu pada situasi umat Israel mengalami tertekan, mengalami masalah yang berat, muncul nabi-nabi palsu. Dan yang berikutnya, orang Yehuda sudah merasa kehilangan harapan karena negeri mereka telah hancur dan mereka sendiri tinggal sebagai orang buangan di negeri asing, jauh dari tanah mereka dan terlebih jauh dari Yahweh. Ini pengalaman yang membuat mereka kehilangan harapan. Yang pertama, karena mereka jauh dari tanah airnya, hidup di negeri asing, dan yang kedua, jauh dari Yahweh. Tetapi dalam situasi seperti ini, walaupun iman mereka goyah, karena mereka merasa bahwa Yahweh sudah tidak berdaya dan telah dikalahkan oleh dewa-dewi Babel. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah situasi yang menyebabkan mereka kehilangan identitas dan kehilangan iman. Karena mereka sudah sampai kepada pemikiran atau perasaan bahwa Yahweh sudah tidak berdaya karena telah dikalahkan oleh dewa-dewi Babel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, umat Israel, walaupun mereka mengalami penderitaan yang luar biasa hidup di tanah asing, tetapi mereka tetap yakin. Iman dan harapan mereka muncul. Mereka menyatakan Yahweh adalah Allah pencipta dan Israel adalah umat pilihan. Jadi itu muncul, saat tertentu muncul lagi dalam kehidupan mereka. Dalam batin mereka muncul lagi bahwa Yahweh adalah Allah pencipta dan bangsa Israel adalah umat pilihan.
Pada masa pembuangan ini, para pemuka Israel dapat menyelesaikan penulisan kitab Taurat atau 5 kitab yang pertama atau yang kita sebut dengan Taurat atau Pentateuk, yaitu kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan, sehingga menjadi seperti sekarang ini yang kita baca, yang kita dalami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, situasi tertekan, situasi menderita, tetapi mereka tetap melakukan hal-hal yang produktif. Mereka menulis kitab suci yang menjadi pegangan bagi umat manusia sampai sekarang, yaitu Taurat, yaitu 5 kitab pertama, yaitu kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Kitab Taurat ini ditulis pada masa pembuangan di Babel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, dalam perjalanan waktu, iman mereka tumbuh kembali. Mereka mengakui bahwa Yahweh adalah Allah yang disembah oleh orang Israel, adalah Allah yang maha kuasa. Dalam perjalanan waktu, walaupun dalam penderitaan dan sengsara hidup di tanah asing, tapi iman mereka kembali tumbuh dan mengakui bahwa Yahweh adalah Allah yang disembah oleh bangsa Israel, adalah Allah yang maha kuasa. Para nabi yang berkarya di antara kaum buangan di Babel membangkitkan pengharapan mereka sehingga mereka tidak putus asa. Salah satu nabi adalah Yehezkiel. Ini nabi yang menghibur mereka, membangkitkan pengharapan mereka selama hidup di tanah asing atau di pembuangan. Para nabi mewartakan bahwa Yahweh Allah Israel adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dia adalah satu-satunya Allah dan tidak ada Allah yang lain. Yahweh menjadikan langit dan bumi dan menciptakan manusia dan akan membawa mereka kembali ke tanah air. Ini nabi mewartakan, membangkitkan harapan mereka dan menumbuhkan iman mereka akan Yahweh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, identitas mereka atau identitas bangsa Israel sebagai warga sebuah kerajaan memang telah sirna. Tetapi mereka tetap mempertahankan identitas mereka sebagai umat Yahweh. Atau mereka tetap mempertahankan mereka sebagai umat pilihan Yahweh. Memang identitas mereka sebagai warga sebuah kerajaan telah sirna, karena mereka, wilayah mereka dihancurkan, kerajaan mereka dihancurkan. Memang betul perasaan mereka bahwa identitas sebagai warga sirna. Tetapi mereka tetap mempertahankan identitas mereka sebagai umat Yahweh atau sebagai umat pilihan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita sudah mendalami bagaimana krisis identitas dan krisis iman yang dialami oleh bangsa Israel. Sekarang kita mendalami bagaimana krisis iman dan identitas yang dialami oleh para murid Yesus. Dalam Perjanjian Baru, krisis yang menyangkut iman dan identitas juga dialami oleh para murid Yesus. Ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus disalib, dan Yesus mati di kayu salib yang mengerikan. Mulanya, para muridnya begitu yakin tentang siapa itu Yesus. Mereka meyakini bahwa Yesus adalah Mesias dan menaruh harapan mereka kepada Yesus. Dan mereka mengharapkan bahwa
Yesuslah yang akan membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Mereka akan merdeka, mereka akan mendirikan kerajaan baru, dan Yesus atau Mesias sebagai Raja mereka. Harapan mereka begitu besar terhadap diri Yesus, tetapi harapan itu bersifat politis. Harapan itu bersifat manusiawi. Harapan itu yang sungguh-sungguh yang duniawi. Harapan mereka bahwa Yesus bisa mengusir, bisa mengalahkan bangsa Romawi, dan mereka akan merdeka dan mendirikan suatu kerajaan baru, dan Yesus sebagai Raja mereka. Tetapi dengan peristiwa kematian Yesus yang mengerikan, mati tergantung di kayu salib, membuat keyakinan mereka terhadap Yesus hancur dan harapan mereka kepada Yesus musnah. Di sini letaknya krisis iman dan identitas murid-murid Yesus. Tapi pada saat penampakan Yesus yang telah bangkit memberikan kepada mereka sebuah kejelasan tentang siapa sesungguhnya Yesus. Hal ini membuat mereka memahami identitas mereka. Dengan kebangkitan Yesus Kristus, membangkitkan hidup mereka, membangkitkan keyakinan mereka, dan juga memperjelas identitas mereka sebagai pengikut Kristus. Peristiwa kebangkitan Kristus memberi harapan baru dan memberi identitas baru kepada mereka. Waktu Yesus masih hidup, harapan mereka yang bersifat duniawi, harapan mereka yang bersifat politis. Tetapi dengan kebangkitan mereka memberi suatu harapan baru, memberi identitas baru, memberi mereka semangat hidup baru. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Yesus menumbuhkan kesadaran akan iman dan identitas mereka sebagai pengikut Kristus. Peristiwa kebangkitan Yesus inilah yang menumbuhkan kesadaran akan identitas, akan iman mereka sebagai pengikut Kristus. Sekarang, bagaimana krisis iman dan identitas umat Katolik? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sadar atau tidak bahwa iman kita yang hidup di dunia modern ini, kita berhadapan dengan bermacam-macam tawaran, bermacam-macam pilihan. Tawaran yang pertama adalah materialisme dan egoisme. Orang memandang bahwa hidup ini memang ditentukan oleh materi. Orang terkenal, orang menjadi pantas dihormati, itu karena materi. Sehingga orang mencari dan mencari, mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya. Karena identitas seseorang diukur dengan materi. Dan orang mencari dan menumpuk materi, maka orang itu menjadi egoisme. Ini hidup iman dalam dunia modern. Lalu kita renungkan berbagai tawaran-tawaran, tetapi tawaran yang paling terasa adalah materialisme dan egoisme. Yang kedua, ini menyembah berhala modern. Saya teringat waktu khotbah Paus Fransiskus ketika pertemuan kaum muda sedunia di Brasil. Paus menjelaskan bahwa situasi sekarang ini umat dihadapkan dengan tindakan atau berhala baru, berhala modern. Maksud Paus berhala modern adalah orang
menyembah kepada uang, orang menyembah kepada harta, orang menyembah kepada jabatan dan kedudukan. Seolah-olah jabatan, kedudukan, uang, harta itu menjadi tuan bagi dirinya. Maka Paus menyatakan bahwa umat Katolik sekarang sudah menyembah berhala secara modern. Karena harta, karena kedudukan, jabatan, uang sudah menggantikan posisi Tuhan. Itu Paus menyatakan menyembah berhala modern. Dan dia menyadarkan kepada kita supaya kita membebaskan diri dari tindakan penyembahan berhala kepada uang, kepada harta, dan kepada jabatan. Saya yakin benar apa yang disampaikan oleh Paus. Karena orang sampai lupa diri demi jabatan, demi harta, demi kedudukan, orang sampai lupa diri. Orang sampai bahkan melupakan Tuhan, menggeserkan Tuhan dalam hidupnya. Yang dia utamakan adalah jabatan, yang dia utama adalah harta, yang dia utamakan adalah kedudukan, yang dia masuk ke pilihan dia adalah popularitas, supaya dia terkenal, supaya dia dipuji dan dihormati oleh orang lain. Inilah penyembahan berhala modern. Yang ketiga adalah gejala dekristenisasi. Ini yang menarik bagi kita untuk kita renungkan sebagai orang Katolik. Dalam kehidupan beriman, kita memang menunjukkan diri kita sebagai orang Katolik, tetapi kita tidak paham ajaran-ajaran iman kita. Kekristenan kita tidak paham, kita tidak mengerti. Yang penting saya ikut kegiatan ibadah, ikut perayaan Ekaristi, hari Minggu ke gereja, saya terlibat di dalam kegiatan di gereja, selesai. Tetapi dia tidak mengerti apa ajaran kekristenan dia. Apa ajaran iman saya? Kalau kita ditanya orang, apa maksudnya pribadi Yesus sebagai manusia, pribadi Yesus sebagai Allah? Jelas orang Katolik sepertinya sulit untuk menjawab. Orang akan bertanya, bagaimana konsep Tritunggal? Ya, saya yakin orang Katolik juga kesulitan untuk menjelaskan. Banyak sekali orang Katolik mempunyai wawasan imannya sangat, saya menyatakan bisa jadi sangat minim. Saya masih ingat ada seorang Romo yang menulis dalam beberapa buku. Dia menulis buku yang pertama, dia menyatakan beriman secara sadar. Buku yang berikutnya itu beriman secara bertanggung jawab. Maksudnya iman yang kita hayati ini dipertanggungjawabkan di hadapan orang lain, di hadapan sesama kita, di hadapan teman kerja kita. Kita bisa mempertanggungjawabkan kalau ada pertanyaan. Nah, artinya iman yang sadar, iman yang punya wawasan, iman yang punya pengetahuan. Dan ini gejala ini sudah nampak di dalam kehidupan kekatolikan kita. Gejala dekristenisasi. Katolik tetapi tidak memahami ajaran-ajaran kekatolikan kita. Inilah yang dikatakan iman dalam hidup dunia modern. Yang kedua adalah hidup di tengah umat yang beragama lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang Katolik tenggelam dalam arusan mayoritas. Dia tidak mampu menunjukkan dirinya sebagai orang Katolik. Dia sepertinya segan untuk menunjukkan identitasnya sebagai orang Katolik. Saya akhir-akhir ini banyak di YouTube ada muncul nabi-nabi palsu
yang mempersoalkan tentang ajaran kekristenan. Ada yang menyatakan bahwa Yesus itu seorang nabi, bukan Tuhan. Masih banyak lagi orang-orang mempersoalkan tentang ajaran kekristenan sehingga menggoyahkan iman orang Katolik. Kita masih ingat tadi, umat Israel juga dalam situasi seperti itu juga muncul nabi-nabi palsu. Orang Katolik juga sekarang ini juga begitu. Muncul nabi-nabi palsu yang menyalahkan ajaran iman Kristen dan membenarkan ajaran iman mereka. Sehingga umat Katolik kalau memang tidak mempunyai wawasan, tidak punya pengetahuan iman, dia akan goyah. Lama-lama imannya akan luntur, menjadi krisis imannya, sehingga juga membawa kepada krisis identitas. Nah, hidup di tengah umat yang beragama lain itu yang orang Katolik juga mengalami minoritas kompleks. Jadi segala sesuatu saya tidak akan berbicara banyak karena saya minoritas. Saya tidak akan tampil karena saya ini minoritas. Jadi tenggelam dalam arus mayoritas. Ya, saya harus jujur di antara kita yang bekerja di mana saja, bekerja di perkantoran, bekerja di lembaga politik, bekerja di perusahaan, hidup di masyarakat yang menjemuk. Memang kita kebanyakan menderita minoritas kompleks. Sadar atau tidak sadar, hidup di tengah umat yang beragama lain, kita tenggelam dalam lautan mayoritas agama lain. Yang kedua, umat Katolik kurang memahami ajaran iman Kristen. Ini sudah saya singgung tadi. Umat Katolik kurang memahami ajaran iman Kristen. Saya sendiri menjadi heran, mengapa umat Katolik dipandang sebagai umat yang kurang memahami ajaran iman Katolik. Karena apa? Karena semua buku-buku tentang ajaran iman kita ditulis dalam bahasa yang kita mengerti. Ditulis dalam bahasa Indonesia. Bahkan kitab suci diterjemahkan ke dalam bahasa daerah kita masing-masing. Tetapi mengapa kita juga mengalami bahwa kita kurang memahami ajaran iman kita? Agama tertentu yang diungkapkan dengan bahasa yang mereka tidak mengerti, tetapi mereka berusaha untuk mendalami, untuk mencari. Walaupun kadang-kadang juga hal yang tidak masuk akal. Ya. Tapi ini yang menjadi persoalan kita. Ini sudah disoroti oleh para gembala kita, menyadari bahwa umat Katolik kurang memahami ajaran iman Kristiani. Makanya saya sendiri juga agak heran. Kenapa? Karena memang buku-buku itu banyak, tapi kenapa umat Katolik tidak mau membaca? Supaya kita hidup di masyarakat itu, kita menghayati iman kita secara sadar, menghayati iman kita yang bertanggung jawab. Ya, inilah yang menjadi tantangan bagi kita sebagai penyebab penyebab untuk kita mengalami krisis iman dan krisis identitas umat Katolik dewasa ini. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari, sekarang kita merenungkan diri kita, merenungkan identitas kita, juga kita merenungkan iman kita sebagai pengikut Kristus. Oke. Sekarang kita sebagai refleksi. Yang pertama kita belajar dari bangsa Israel di masa pembuangan. Bangsa Israel dalam menghadapi krisis iman dan identitas, orang Israel, mereka ada beberapa hal yang disampaikan oleh para pemuka Israel dan para nabi kepada mereka yang hidup di pembuangan. Mereka menghadapi krisis iman dan identitas mereka, identitas orang Israel di pembuangan. Tapi ada beberapa hal yang perlu disampaikan
oleh para pemuka Israel dan para nabi kepada mereka yang hidup di pembuangan. Yang pertama, mereka menunjukkan kebenaran bahwa Allah Israel, mengenai Allah Israel. Mereka menyatakan Yahweh itu sang penguasa, Yahweh itu sang pencipta, Yahweh itu maha kuasa, Yahweh itu yang menentukan seluruh kehidupan manusia. Ini mereka tetap mempertahankan iman mereka kepada Yahweh. Memang mereka jatuh bangun karena situasi bahwa kerajaan mereka hancur, diserang oleh orang lain. Tetapi mereka tetap menunjukkan kebenaran mengenai Allah Israel, mengenai Yahweh, Allah nenek moyang mereka. Yahweh sebagai Allah pencipta yang maha kuasa. Ini yang pertama, mereka menunjukkan bahwa kebenaran tentang Allah. Yang kedua, mereka menunjukkan siapa sebenarnya mereka, identitas mereka. Yang mereka menunjukkan bahwa kami adalah umat Yahweh, umat pilihan, bangsa pilihan, itu umat milik Yahweh. Itu identitas mereka. Mereka tetap mempertahankan identitas warga negara. Memang betul mereka kehilangan, lenyap, tetapi identitas mereka sebagai umat pilihan, sebagai milik Yahweh, tetap mereka mempertahankan. Yang ketiga, menunjukkan cara hidup menurut identitas mereka. Jadi, mereka menunjukkan diri sebagai umat Yahweh dan juga sebagai umat pilihan lewat cara hidup yang khas kepada masyarakat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekarang bagaimana kita belajar dari para murid Kristus? Kita belajar dari para rasul Yesus. Para rasul, walaupun dalam situasi mereka sudah kehilangan harapan atau putus asa, karena Yesus yang sudah menderita di salib, mati di kayu salib mengerikan, tetapi lewat kebangkitan, mereka tetap menyatakan kebenaran mengenai Yesus sebagai Mesias. Dengan kebangkitan mereka berani mewartakan tentang siapa Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, utusan Allah. Ini yang mereka tetap mempertahankan. Yang kedua, mereka menunjukkan identitas mereka sebagai murid Yesus. Mereka menyatakan, saya pengikut Kristus, saya murid Kristus, saya rasul Kristus. Menunjukkan identitas mereka. Dan juga menunjukkan cara hidup berkomunitas, menunjukkan identitas mereka. Kita bisa baca kisah para rasul. Bagaimana mereka hidup? Cara hidup mereka menurut identitas mereka sebagai pengikut Kristus. Hidup dalam berkomunitas, hidup bersama. Kita bisa baca di kisah para rasul bagaimana cara hidup murid Yesus. Para muridnya menunjukkan identitas mereka sebagai pengikut Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Melihat situasi krisis iman yang dialami oleh bangsa Israel, krisis iman dan identitas yang dialami oleh murid-murid Yesus, krisis iman yang dialami oleh orang Katolik pada dewasa ini, sekarang tugas kita adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas umat Katolik. Tugas kita mewartakan supaya memberi harapan baru, menumbuhkan iman dan identitas baru sebagai orang Katolik, sebagai murid Kristus. Dalam sebulan ini kita akan membahas berurut-urut sebanyak 4 tema. Ada 4 bacaan yang akan kita renungkan untuk melihat kebenaran tentang Allah dan identitas orang beriman di hadapan Yesus, di hadapan Tuhan. Yang pertama, Allah adalah kasih. Ini rujukannya dari bacaan 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 21. Ini pertemuan pertama. Allah adalah kasih.
Dalam perikop ini, kita akan melihat bahwa Allah yang kita percaya adalah kasih. Dan kita adalah manusia yang dikasihi Allah. Allah adalah kasih, dan karena kita adalah orang yang percaya kepadanya, kita pun mengasihi sesama. Karena Allah adalah kasih, kita dikasihi Allah, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Saya ulangi lagi, Allah adalah kasih, dan Allah mengasihi kita, maka kita pun harus mampu mengasihi sesama kita. Ini tema pertama. Tema yang kedua adalah Yesus, anak manusia. Ini rujukannya itu Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Dalam perikop ini kita akan melihat bahwa Yesus yang kita imani adalah manusia yang berkuasa atas kerajaan surga. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita akan melihat bagaimana bersikap sesuai dengan kehendak Allah. Ini pertemuan yang kedua akan kita bahas. Tema Yesus, anak Allah. Pertemuan yang ketiga adalah orang berdosa yang dipercayakan oleh Tuhan. Rujukannya adalah Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Dalam perikop ini, kita akan belajar dari Petrus. Mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang yang tidak pantas untuk berdekatan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan justru mengutus kita yang berdosa ini untuk mengajak sesama supaya percaya kepada Tuhan. Kita orang lemah, kita orang berdosa, kita orang yang rapuh di hadapan Tuhan. Tetapi melalui kelemahan kita, Allah menyatakan kekuatannya. Saya ulang lagi. Melalui kelemahan diri kita, Allah menyatakan kekuatannya. Ini tema yang ketiga yang akan kita dalami. Tema yang keempat adalah persekutuan orang beriman. Ini rujukan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai ayat 47. Melalui perikop ini kita akan diajak untuk menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibaptis dan masuk dalam persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Maka kita disebut murid-murid Kristus atau orang Kristen Katolik. Kita akan melihat apa yang seharusnya kita lakukan sebagai persekutuan ini, baik dalam hidup berkomunitas sebagai orang Kristen maupun hidup bermasyarakat. Ini tema yang keempat akan kita dalami bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya kira demikian sebuah gagasan pendukung yang akan saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Jadi kalau ada kekurangan itu adalah kesalahan saya. Kalau ada sesuatu yang menarik dan menyentuh, itu adalah dari kekuatan Allah sendiri, bukan saya. Kalau yang kurang, yang lemah, itu adalah saya. Tetapi kalau yang kuat, yang lebih, itu adalah dari Tuhan. Marilah kita 1 bulan ini, ambillah dan bacalah firman Allah. Damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita semua di mana saja berada. Tuhan memberkati. Amin.